Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran keempat, muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah peserta didik membaca teks bacaan non-fiksi Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim dan Agraris, yang disajikan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menemukan pikiran utama dan informasi penting pada teks non-fiksi dengan benar. Yang kedua, setelah peserta didik bersama guru menyimak video tentang cara menemukan informasi penting pada teks non-fiksi, peserta didik dapat menyajikan peta pikiran tentang konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri secara cermat. Yang ketiga, setelah peserta didik bersama guru menyimak video tentang perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi dengan tepat. Selanjutnya, yang keempat, setelah peserta didik bersama guru menyimak video tentang perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil analisis perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi dengan tepat. Yang kelima, setelah peserta didik mengamati gambar tentang persatuan dan kesatuan melalui PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup dengan tepat. Dan yang keenam, setelah peserta didik mengamati poster tentang persatuan dan kesatuan, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil analisis tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup dengan tepat. Apakah kalian tahu apa itu pikiran utama, informasi penting, dan cara menemukan pikiran utama dalam sebuah teks bacaan? Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Pikiran utama. Pikiran utama adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Pikiran utama ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain pikiran utama adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu pikiran utama. Informasi penting. Untuk mengetahui informasi penting dalam paragraf, dapat dilakukan dengan rumus 5W1H. 5W1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah berita. Hal ini dikarenakan rumus 5W1H berisi inti-inti penyusunan berita atau cerita tersebut. 5W1H merupakan singkatan dari who itu siapa, what itu apa, why itu mengapa, where itu di mana, when itu kapan, dan how itu bagaimana. Langkah menemukan pikiran utama. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan pikiran utama sebuah paragraf. Dan yang keempat, tandai pikiran utama tiap paragraf. Contoh menemukan pikiran utama dalam sebuah teks bacaan. Bacalah teks berikut. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif.
Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Pada paragraf ini, pikiran utamanya adalah Indonesia merupakan negara agraris. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, pada kalimat 2 dan kalimat berikutnya menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris. Negara kita memang hebat. Sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang kualitasnya terus meningkat. Kita semua sebagai bangsa Indonesia harus berbangga dengan prestasi yang telah dicapai selama ini. Kita lihat perkembangan masyarakat Indonesia dari berbagai bidang maju pesat. Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sektor ekonomi, zaman dahulu masyarakat Indonesia melakukan transaksi ekonomi dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Kemudian diciptakan uang. Kemudian seiring berjalannya waktu, transaksi dilakukan dengan menggunakan ATM. Dan saat ini masyarakat Indonesia sudah mengenal transaksi dengan cara online. Perkembangan-perkembangan tersebut tentunya berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang semakin maju. Selanjutnya dari sektor komunikasi. Pada zaman dahulu, cara berkomunikasi masyarakat Indonesia ke luar daerah masih menggunakan surat menyurat, sehingga sampainya pun tidak dengan cepat. Akan tetapi, di zaman sekarang, sudah banyak sekali alat-alat canggih seperti HP, smartphone, kemudian laptop yang bisa membuat kita berkomunikasi ke seluruh dunia tanpa batas. Selanjutnya, dari sektor transportasi. Perkembangan transportasi yang pertama yaitu transportasi darat. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia kegiatan transportasinya masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan hewan. Oleh karena itu, menyebabkan waktu tempuh yang lama dan juga terbatas. Berbeda dengan zaman sekarang, sudah banyak transportasi-transportasi yang lebih cepat, yaitu motor, kemudian mobil, ada bis, ada juga kereta cepat. Tentunya semua itu berpengaruh terhadap kegiatan transportasi masyarakat Indonesia semakin mudah dan semakin cepat. Selanjutnya, transportasi laut. Pada zaman dahulu, alat transportasi laut masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu rakit, dengan bantuan tenaga manusia, sehingga lambat. Kemudian di zaman sekarang sudah muncul alat transportasi laut yang lebih canggih, yaitu kapal dengan teknologi mesin. Oleh karena itu, menyebabkan perpindahan manusia dan barang pun bisa dengan cepat. Selanjutnya, transportasi udara. Pada zaman dahulu juga sudah ada alat transportasi udara, akan tetapi masih sederhana berupa balon udara. Di zaman sekarang, alat transportasi udara sudah sangat canggih, yaitu menggunakan pesawat dengan teknologi mesin. Oleh karena itu, perkembangan ini memudahkan kegiatan-kegiatan manusia secara cepat. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu
sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Agar negara Indonesia tetap aman, kondusif, dan harmonis, maka kita sebagai warga negara perlu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Contoh kegiatan membangun persatuan dan kesatuan. 1. Gotong royong membangun rumah ibadah. Kedua, gotong royong membangun rumah. Yang ketiga, gotong royong membersihkan jalan. Manfaat persatuan dan kesatuan. Yang pertama, dengan semangat persatuan, semua perbedaan bisa diatasi dengan baik, sehingga potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari. Kedua, dengan semangat persatuan, pembangunan nasional bangsa menjadi lancar tanpa kendala, sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri. 3. Dengan semangat persatuan, Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, dengan semangat persatuan, ketahanan nasional bangsa menjadi lebih baik. Dan yang kelima, dengan semangat persatuan, masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.